Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Namun marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan berikan tema renungan pada pagi hari ini dengan judul Pekerjaan Tuhan di Tengah Kita. Terambil dari Habakuk 3 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di dalam masa penuh ketidakpastian dan kekacauan di Yehuda. Habakuk menyaksikan kemerosotan moral dan spiritual bangsanya serta ancaman bangsa-bangsa sekitar, terutama Babel yang akan menaklukkan Yehuda. Dalam pergumulan ini Habakuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memperbaharui dan menghidupkan kembali pekerjaannya. Di tengah krisis, Habakuk memohon agar kasih dan belas kasihan Tuhan dinyatakan. Nah, di dalam ayat ini Habakuk mengungkapkan bahwa ia telah mendengar kabar tentang pekerjaan Tuhan di masa lalu. Pengalaman-pengalaman besar Israel tentang penyelamatan Tuhan seperti pembebasan dari Mesir dan berbagai kemenangan atas musuh-musuh mereka telah tertanam di dalam ingatan. Habakuk takut akan pekerjaan Tuhan, namun bukan di dalam arti takut yang negatif, tetapi takut yang timbul dari rasa hormat dan kekaguman akan kuasa Tuhan. Kita juga dipanggil untuk mengingat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, baik melalui firman-Nya maupun pengalaman pribadi kita. Ketika kita melihat kembali semua yang telah Tuhan lakukan, iman kita diteguhkan. Kita tidak boleh melupakan karya keselamatan, penyertaan, dan pemeliharaannya. Habakuk tidak hanya mengingat pekerjaan Tuhan, tetapi ia juga memohon kepada Tuhan untuk menghidupkan kembali pekerjaannya. Di tengah kesulitan yang melanda, Habakuk rindu agar kuasa Tuhan kembali nyata di dalam bangsanya. Habakuk mengerti bahwa hanya Tuhan yang dapat membangkitkan kembali harapan di tengah situasi yang tampaknya tanpa harapan. Nah, di dalam hidup kita mungkin ada saat-saat di mana kita merasa lemah, putus asa, atau jauh dari Tuhan. Namun seperti pengalaman Habakuk, kita dapat berdoa agar Tuhan menghidupkan kembali pekerjaannya di dalam kita. Dan memang ini di dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan itu sendiri. Kita berdoa agar Tuhan bekerja baik di dalam gereja, keluarga, maupun kehidupan pribadi kita. Kita butuh yang namanya pembaharuan dari Tuhan. Kita harus memohon agar Tuhan menyegarkan semangat kita dan menyalakan kembali api iman kita. Dan di bagian terakhir ayat ini Habakuk memohon agar Tuhan di dalam murkanya tetap mengingat kasih sayang. Ia sadar bahwa Yehuda memang layak dihukum karena dosa-dosa mereka, karena Yehuda menyimpang daripada iman mereka menyembah berhala-berhala. Tetapi Habakuk juga memohon agar Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan. Habakuk tahu bahwa meskipun Tuhan adalah Allah yang adil, Allah juga adalah Allah yang penuh dengan kasih.
Kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Terkadang kita merasa kita ini sedang berada di bawah murka Tuhan akibat dosa kita. Namun sebagai anak-anak Allah yang hidup, kita dapat memohon agar di dalam murkanya Tuhan mengingat belas kasihan. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis dan kasih-Nya dapat kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa Habakuk ini mengingatkan kita bahwa di tengah masa-masa sulit kita harus segera datang kepada Tuhan. Kita harus mengingat pekerjaannya di masa lalu, memohon agar Dia menghidupkan kembali karyanya dalam hidup kita, dan mempercayai bahwa kasih dan belas kasihannya itu selalu ada bagi kita. Kalau Tuhan menolong kita di masa lalu, maka Tuhan pun juga akan selalu sedia menolong kita hari ini dan hari yang akan datang. Kiranya kita seperti Habakuk memiliki iman yang teguh dan tetap berharap kepada Tuhan di dalam segala situasi. Dan mari kita memohon agar Tuhan menghidupkan kembali pekerjaannya di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan bahwa pekerjaan-Mu itu sungguh indah di dalam kehidupan kami. Karena itu kami memohon agar Tuhan selalu bekerja di tengah-tengah kami, baik itu di dalam aktivitas kami sehari-hari, pekerjaan kami, keluarga kami, ataupun juga di dalam organisasi gereja kami, ataupun hal-hal yang lainnya. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami, memimpin kami, sehingga semua yang kami lakukan, itu semua boleh kami lakukan dengan selalu mengingat Tuhan itu baik, dan hati kami diperbaharui untuk selalu terarah, terpusat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.